Apa kabar? Luar biasa. Pagi hari ini saya akan menyampaikan sebuah tema yang menurut saya tema ini menjadi berkat bagi saya secara pribadi, dan saya percaya tema ini juga akan menjadi berkat buat Bapak Ibu semua. Amin Bapak Ibu. Ya, jadi tema saya pada pagi hari ini adalah panggilan untuk hidup di dalam terang Injil. Apa Bapak Ibu? Panggilan untuk hidup di dalam terang Injil. Ya. Kenapa kok ada kata terang Injil? Karena biasanya kita kalau mau hidup itu di dalam kemauannya kita, Bapak Ibu. Ya, sadar atau tidak sadar, termasuk saya itu melakoni kehidupan saya setiap hari. Kadang mungkin bisa 99% saya menggunakan cara saya sendiri. Ya, tapi pagi hari ini temanya mengingatkan kita untuk kita hidup dalam terang Injil. Ya, membiarkan terang Injil itu menguasai kehidupan kita. Saya percaya Bapak Ibu, tema ini mudah-mudahan gampang-gampang sulit gitu ya. Kalau kita melihat Bapak Ibu, segala hiruk pikuk, kalau Bapak Ibu lihat ya, kalau di berita-berita hari ini, hiruk pikuk berita-berita itu sesuatu yang menyenangkan atau sebaliknya Bapak Ibu? Sebaliknya ya. Luhut sama Pak Prabowo beda pendapat. Jangan melawan Trump, nanti kamu akan digencet gitu ya. Luhut ngomong kayak gitu. Prabowo gitu ya, karena dia kan presiden, egonya wah gitu ya. Tapi karena Luhut lebih memiliki cara pandang yang hikmat, jangan melawan, mending berdialog, berdiskusi. Kenapa? Karena Indonesia dikasih pajak berapa persen? 32 ya? 32 apa 34? 32 ya? 32% ya. Yang berani melawan Donald Trump siapa Bapak Ibu? Xi Jinping, Cina Bapak Ibu ya. Dihajar 125% kalau nggak salah. Ya, kalau nggak salah. Jadi dikasih pajak besar, dihajar sekalian Bapak Ibu. Ya, artinya memang kedepannya ini akan terjadi perang dagang. Ya, ada satu hamba Tuhan yang kemarin 2024 atau 2023 itu di TikTok selalu meramalkan, hamba Tuhan. Mungkin tahu ya sampai itu ya, yang dulunya dukun gitu. Tahu Tony ya. Waduh, saya juga dengerin Bapak Ibu, waktu 2025 katanya Tony resesi dari mana? Saya bilang kan nggak ada pandemi, nggak tahunya ya benar Bapak Ibu. Donald Trump dipilih Tuhan untuk ini. Wah, bikin hiruk pikuk ya. Tapi sebenarnya saya lihat Donald Trump ini memang seorang pebisnis ya. Jadi memberlakukan Amerika ini kayak bisnis saja Bapak Ibu ya. Dan memang mengharapkan banyak negara negosiasi sama dia. Kita kembali ke tema Bapak Ibu. Jadi panggilan untuk hidup dalam terang Injil. Karena saya percaya ketika kita tidak hidup dalam terang Injil, saya percaya saya sendiri aja akan khawatir. Saya sendiri aja akan takut Bapak Ibu. Ya, kenapa? Karena tidak ada terang dalam kehidupan saya. Bahkan seminggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu ya, Pastor Nina bicara bahwa hati kita ini licik Bapak Ibu. Ya, artinya apa? Memang sejatinya hati kita itu gelap. Nanti saya akan bukakan ayatnya kepada Bapak Ibu semua. Hati kita itu gelap Bapak Ibu. Sebelum kita percaya Tuhan Yesus, hati kita itu gelap sekali. Ya, hati kita itu gelap sekali. Dan kalau kita masih dikasih nafas sama Tuhan di muka bumi ini, siap-siap kalau selalu akan digoda untuk Bapak Ibu jatuh dan jatuh terus gitu ya. Baik di luar tubuh kita, termasuk di dalam hati kita. Kita selalu memilih yang jahat. Karena sejatinya hati kita ini memang gelap Bapak Ibu. Kadang kita tahu apa yang benar ya, tapi kita memilih yang apa Bapak Ibu? Salah. Bapak Ibu bolak-balik mungkin dengerin Ibu Daud ya, dengerin khotbah-khotbah dan lain sebagainya, baca firman Tuhan setiap hari, kita tahu yang benar. Tapi kenapa kok yang kita pilih itu selalu salah Bapak Ibu? Ya. Makanya tema pada pagi hari ini mengingatkan kita untuk Tuhan memanggil kita untuk hidup dalam terang Injil, bukan hidup dalam terang kemauannya sendiri, dalam terang pikirannya sendiri, tapi dalam terang Injil.
Artinya kita nggak akan bisa punya kekuatan ataupun pengalaman Bapak Ibu itu tidak akan berguna dalam Bapak Ibu menjalani kehidupan ini kalau masih tidak hidup dalam terangnya Injil. Bagaimana kita bisa benar-benar hidup dalam terangnya Injil? Karena pengalaman Bapak Ibu, ya, pengalaman kekuatan kita tidaklah cukup untuk kita bisa hidup menjalani kehidupan kita sebagai seorang Kristen. Kita buka sama-sama, ini ayat favorit, ya, Efesus pasal 5 ayat 5 sampai 10. Kita baca sama-sama ya Bapak Ibu. Efesus pasal 5 ayat 5 sampai 10. Sudah kelihatan di depan layarnya? Ya, saya baca yang ganjil, Bapak Ibu baca yang genap ya. 1, 2, 3. Karena ingatlah ini baik-baik. Tidak ada orang sundal, tidak ada orang cemar atau orang serakah, artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Nah, ayat 7, sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Ayat 8. Ayat 9. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan dan kebenaran. Ayat 10 sama-sama. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya, tadi disinggung juga di ayat yang ke-8 ya. Memang dahulu kamu adalah kegelapan. Artinya Bapak Ibu, hati kita ini memang sangat-sangat gelap. Makanya kalau Bapak Ibu sudah mengiring Yesus dengan sangat luar biasa ya, namun kita sampai terlena, bahkan Daud aja yang sudah memiliki hubungan yang erat, yang dekat sama Tuhan aja bisa jatuh ketika masuk dalam zona nyaman Bapak Ibu, ketika gak berperang, apalagi kita ya, yang mungkin ingat saat teduh kalau diingatkan gitu ya sama orang tua ya. Nah, struktur dari Efesus ini kalau Bapak Ibu nanti baca di rumah, pasal 1 sampai pasal 3 itu, nah kan kita bacanya ini di Efesus pasal 5 gitu ya. Pasal 1 sampai pasal 3 itu menceritakan siapa kita di dalam Kristus. Ya, jadi kalau Bapak Ibu nanti baca di rumah, pasal 1 sampai pasal 3 itu menceritakan siapa kita di dalam Kristus. Ya, bahkan dikatakan di pasal 1 kalau nggak salah ya, sebelum dunia dijadikan, ya, aku sudah memilih. Jadi kita ini adalah orang-orang apa Bapak Ibu? Orang-orang pilihan. Jangan sampai kita lupa jadi diri kita, bahwa kita ini orang-orang pilihan, orang-orang merdeka yang sudah dimerdekakan dengan darah yang mahal Bapak Ibu. Ya, sehingga kita sama dengan dunia ini. Artinya kita menyampahkan diri kita, ya, kita menganggap diri kita sama seperti orang-orang yang nggak kenal Kristus. Jangan sampai Bapak Ibu. Ya, karena kita tahu kebenaran. Ya. Pasal 4 sampai pasal 6, ya. Ini kan pasal 5 nih, ya. Bagaimana kita hidup di dalam Kristus. Nah, itu luar biasa. Bapak Ibu perlu baca Efesus, ya. Perlu baca Efesus pasal 4 sampai pasal 6, termasuk pasal 5 ini Bapak Ibu. Bagaimana kita hidup di dalam Kristus, termasuk bagaimana ya kita menerima panggilan Kristus untuk kita hidup di dalam terangnya Injil. Itu diajarin semua, gitu ya. Ada panggilan bagi kita untuk hidup di dalam terang Kristus, di dalam terang Injil. Efesus pasal 8 tadi menegaskan Bapak Ibu, itu sudah dibuka ya. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Ini sebuah, bukan sebuah nasihat, tapi ini sebuah perintah. Ya, sebuah perintah untuk kita hidup di dalam terang sebagai anak-anak terang, Bapak Ibu. Ya. Dan itu sangat susah. Kenapa? Karena kita masih hidup di dalam dunia yang penuh dengan kegelapan. Apalagi tadi firman Tuhan mengatakan hati kita ini memang dahulu kamu adalah gelap. Hati kita ini gelap, Bapak Ibu.
Ya, kalau kita luput dari terangnya Injil, artinya kalau Bapak Ibu memang setiap hari setiap hari melakoni ya dengan sengaja untuk berjalan setiap hari, pokoknya gak mau Alkitab, gak doa-doaan, gak nyopo Yesus, ya tetap Tuhan Yesus akan kasih karunia kepada kita. Tapi tudungan kasih karunia Tuhan yang harusnya sangat sempurna dalam kehidupan kita, kita kasih celah Bapak Ibu. Ya, artinya apa? Kita jatuh bangun dalam banyak percobaan-percobaan yang kita buat sendiri. Ya atau iya Bapak Ibu? Ya, betul ya. Jadi ayat 8 mengatakan dahulu kamu adalah kegelapan. Jadi hati kita itu sangat gelap. Ya, hati kita itu licik, hati kita itu selalu memilih yang jahat walaupun kita tahu yang baik. Makanya ajakan pada pagi hari ini adalah kita harus kembali lagi Bapak Ibu, hidup dalam terangnya Injil, bukan hidup dalam terangnya Yohanes, dalam terangnya Gugun, dalam terangnya Pak Petrus ya, tapi dalam terangnya Injil. Ya. Artinya gimana? Ya kita harus memaksakan daging kita yang lemah, yang gak suka baca firman ini untuk kita mulai baca firman setiap hari. Panggilan kita untuk hidup dalam terang Injil itu juga dibahas di 1 Petrus 2 ayat 9. Kita baca sama-sama yuk, 1 Petrus 2 ayat 9. 1, 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ya, kamulah bangsa yang terpilih ya untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar, Bapak Ibu. Ya, yang Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kita harus sadar Bapak Ibu, ada satu pribadi ya yang kita percayai adalah Tuhan dan Juru Selamat yang bernama Yesus, yang telah memanggil kita dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Sama seperti bangsa Israel ya sudah dikeluarkan dari tanah Mesir ya ke padang gurun, diizinkan masuk tanah Kanaan, tapi hati dan pikiran dan semuanya bayang-bayang yang masih melekat kepada Mesir Bapak Ibu ya, masih mau diperbudak ya, masih nyaman, pokoknya dikasih makan dan lain sebagainya, tapi lupa bahwa di Mesir itu walaupun mungkin mereka kasih makan ini, tapi mereka dijajah, mereka bukan bangsa yang merdeka ya. Saya menulis di sini Bapak Ibu ya di 1 Petrus 2 ayat 9 ini, kita tidak akan pernah mengenal sungguh-sungguh siapa diri kita Bapak Ibu ya, Bapak Ibu semua tidak akan pernah mengenal siapa diri Bapak Ibu semua sebelum kita berani melihat ke dalam bagian hati Bapak Ibu yang paling gelap. Karena semuanya yang di sini yang duduk manis itu nyimpen hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Ya. Semuanya nyimpen, ya. Semuanya duduk seperti ini tuh sesuatu yang luar biasa. Tapi semuanya itu menyimpan kegelapan. Dan yang tahu Bapak Ibu semua, ya. Kita tidak akan pernah mengenal sungguh-sungguh siapa diri kita sebelum kita berani melihat hati kita yang paling dalam, apa yang kita simpan. Ya, apa yang kita tutup rapi-rapi dan belum kita buang dan belum kita benar-benar melakukan pengakuan di hadapan Kristus Yesus untuk semuanya itu dibuang supaya kita hidup dalam terangnya Injil. Rasul Petrus mengatakan bukan hanya kita punya kegelapan di dunia ini penuh dengan kegelapan, tapi dikatakan tadi di ayat yang 8 Bapak Ibu, namun kitalah kegelapan itu sendiri. Di luar Kristus kita itu kegelapan sendiri. Jadi kalau Bapak Ibu setiap hari tidak memilih hidup dalam terangnya Injil, artinya Bapak Ibu hidup dalam keinginan hatinya Bapak Ibu yang penuh dengan kegelapan. Ya, firman Tuhan itu benar-benar membuka semuanya. Ya. Bagaimana caranya? Ini poin-poinnya Bapak Ibu. Ya, mungkin Bapak Ibu bisa catat. Ya, karena ayat yang saya ceritakan ini juga menjadi satu berkat bagi saya sendiri. Bagaimana caranya kita selalu hidup dalam terangnya Injil, Bapak Ibu? Ya, bagaimana kita selalu bisa hidup dalam terangnya Injil? Poin yang pertama, memahami tentang dosa, Bapak Ibu. Ya, memahami tentang dosa.
Bahkan doktrin dosa itu sangat-sangat panjang sekali Bapak Ibu. Ya, memahami tentang dosa, ya memahami dosa. Jadi makanya harus berani melihat ke hati kita yang paling dalam, apa yang masih kita simpan dan belum kita buang, dan benar-benar kita belum bisa hidup terang karena kita masih menyimpan Bapak Ibu ya. Poin yang pertama, memahami dosa dan hidup dalam ketaatan. Ya, kita memahami dosa dan hidup dalam ketaatan. Itu nanti ada di ayat ke-5 sampai ayat yang ke-14 ya. Memahami dosa dan hidup dalam ketaatan. Itu poin yang pertama. Nah, definisi dosa ya, itu banyak sekali diungkap ya. Kita lihat ya di Efesus 5 ayat 11 tadi sudah dipaparkan sama Rasul Paulus Bapak Ibu. Efesus 5 ayat 11. Saya bacakan untuk Bapak Ibu. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan apa Bapak Ibu? Kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Artinya ketika Bapak Ibu kepingin tahu siapa sih diri saya sendiri, Bapak Ibu harus berani untuk melihat ke dalam hati yang paling dalam yang penuh dengan kegelapan ini, apa yang masih disimpan rapi-rapi dan belum dibuang Bapak Ibu. Ya, supaya kita hidup dalam terangnya Injil. Amin Bapak Ibu. Ya, janganlah terus mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuah apa-apa. Tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu di hadapan Tuhan. Ya, dan Tuhan itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sama seperti sebelah ya. Kalau ngomong juga seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Definisi dosa, tidak menaati apa yang Allah kehendaki bagi kehidupan kita ya dalam firman-Nya. Dan setiap kita di sini itu masih menyimpan sesuatu yang mungkin ya belum dibereskan sama Tuhan. Di Efesus 5 ayat yang kelima dikatakan, karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar atau orang serakah yang masuk dalam kerajaan surga. Ya, ada dua Bapak Ibu, ada dua kasus tentang dosa ini ya. Jadi tidak ada orang sundal, orang cemar atau orang serakah. Jadi kayak dibedakan gitu ya, atau orang serakah ya. Tidak ada orang sundal, orang cemar. Kata sundal ini berhubungan dengan kata cabul ya. Dalam bahasa Yunani Bapak Ibu ya, itu artinya porneia ya. Dari mana kita mendapatkan hal-hal yang cabul? Kalau zaman sekarang nggak perlu seperti zaman dulu harus ke satu tempat. Tapi kalau zaman sekarang apa Bapak Ibu? HP kita ya, tinggal connect internet, kita sudah bisa langsung jatuh bangun dalam percabulan. Kata ini merujuk kepada segala bentuk ketidaksucian seksual seperti itu ya. Jadi cabul ya. Dan yang kedua dibedakan atau orang yang serakah ya. Serakah ini sejajar dengan penyembahan berhala Bapak Ibu ya. Serakah ini sejajar dengan penyembahan berhala. Sejajar dengan penyembahan berhala. Jadi ada dua pandangan Bapak Ibu ya, dua pandangan. Yang tegas secara moral ya, secara moral seksual, tapi mengabaikan soal keadilan sosial. Contoh, ada orang yang tegas Bapak Ibu, tapi ketika melihat tetangganya belum makan, dia cuek. Ada juga yang tegas Bapak Ibu ya, yang tegas secara sosial, suka memberi, tapi hidupnya masih jatuh bangun dalam percabulan ya. Tapi firman Tuhan dengan tegas menyatakan kita kepada pagi hari ini Bapak Ibu ya, untuk kita juga bisa hidup dalam terang. Artinya kalau kita bisa berbuat baik kepada sesama, kita juga bisa manis di hadapan Tuhan. Artinya nggak bisa memilih-milih Bapak Ibu ya. Kalau dosa saya ini harus saya tutup-tutupin karena enak untuk daging saya, masih disimpan. Yang penting kan saya memberi, yang penting kan saya mendoakan orang, saya melayani dan sebagainya. Tapi di satu sisi kita simpan rapat-rapat sesuatu yang ada di dalam hati kita yang paling dalam, yang kita nggak berani bongkar karena itu kenyamanan Bapak Ibu ya, kenyamanan ya. Dan saya percaya Daud waktu itu juga nggak sekonyong-konyong langsung jatuh ya, tapi mungkin dia melihat beberapa kali gitu ya, beberapa kali, dan akhirnya jatuh Bapak Ibu.
Semua bagian dalam hukum Allah itu penting. Jadi nggak bisa memilih Bapak Ibu yang enak menurut kita dan melupakan yang lain, ya, melupakan yang lain. Tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala yang mendapat bagian dalam kerajaan surga. Ya, dosa adalah penyembahan berhala di dalam hati. Ya, jadi kalau kita masih menyimpan hal-hal yang mungkin Bapak Ibu yang kita simpan rapat-rapat, firman Tuhan mengatakan dosa adalah penyembahan berhala di dalam hati. Jadi kalau kita masih menyimpan dosa, ya dosa-dosa yang mungkin dosa-dosa lama Bapak Ibu yang enak iki tak pelihara, ya kalau lagi umat aku eling dosa ini aku melakukan lagi kayak gitu ya. Dan ini adalah penyembahan berhala di dalam hati. Penyembahan berhala tersembunyi di dalam hati, ya. Jika ada sesuatu yang lebih penting daripada Tuhan di dalam hati kita, itulah berhala kita, Bapak Ibu. Contoh, ada seseorang yang karena sukanya hobi, ya, dia main futsal dari pagi, siang, malam, gitu Bapak Ibu. Akhirnya mengabaikan kesehatan, itu juga gak bagus, ya. Dan dia ada juga orang yang mungkin jatuhnya dalam hal keuangan, ya, keuangan. Contoh, suka bekerja, gak bisa tinggalkan pekerjaannya, ya. Tuh eman ini, harusnya aku bisa dapat uang, tapi akhirnya lupa bahwa ada keputusan yang lebih penting yang harusnya berkata di dalam hatinya si orang tersebut, tapi dia memilih untuk menyenangkan hatinya Bapak Ibu, untuk terus bekerja supaya dapat uang, tapi lupa kalau saatnya hari Minggu, saatnya ibadah, saatnya memprioritaskan Tuhan di atas segalanya. Seperti itu. Dosa memiliki kuasa di hati manusia. Jadi dosa itu juga punya kuasa ternyata di dalam hati manusia. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, ya. Jadi dikatakan memang dahulu kamu adalah kegelapan. Artinya dosa ini memiliki kuasa di dalam hati manusia, Bapak Ibu, ya. Secara natur, secara alami kita adalah kegelapan, ya. Natur manusia tanpa Tuhan selalu hidupnya penuh dengan kegelapan, sukanya berbuat dosa, ya. Dunia mengatakan manusia pada dasarnya baik. Ada nggak Bapak Ibu pernah dengar kata-kata itu? Manusia itu dasarnya api. Tapi Bapak Ibu lihat nggak, setiap rumah digembok atau enggak pagarnya? Digembok, ya. Kebanyakan digembok, ya. Ya. Rumah digembok, jadi ya. Kebanyakan mobil dipasang alarm enggak? Dipasang, ya. Mobil dipasang alarm, kalau ada rumah dikunci, digembok, ya. Kenapa Bapak kira-kira? Merasa enggak Jadi kalau dunia mengatakan pada dasarnya manusia itu baik, jangan percaya Bapak Ibu. Karena firman Tuhan dengan jelas, ya. Firman Tuhan dengan jelas Bapak Ibu, memang dahulu kamu adalah kegelapan. Jadi di luar terangnya Injil, di luar terangnya Kristus, semua manusia itu gelap, termasuk orang Kristen yang hidupnya belum masuk dalam terangnya Injil, gak mau dituntun sama Injil Kristus Bapak Ibu. Ada amin Bapak Ibu? Amin, ya. Jadi dunia mengatakan manusia pada dasarnya baik, firman Tuhan mengatakan kamu adalah kegelapan. Wow. Karena hati manusia licik, hati manusia jahat, ya. Kita sudah melihat Bapak Ibu faktanya, ya, rumah saya pun saya gembok karena saya nggak percaya satpam saya, Bapak. Ya. Kalau saya mobil, saya juga kasih alarm. Ya, kalau misalkan ada yang gini kayak gitu Bapak Ibu, karena nggak percaya. Ya. Firman Tuhan juga nggak percaya Bapak Ibu. Ya, firman Tuhan nggak percaya, hati manusia itu licik. Ya, kenapa? Karena manusia yang pertama aja sudah jatuh dalam dosa. Anak cucunya semuanya juga sama Bapak Ibu. Kita tidak menjadi gelap karena berbuat dosa. Kita berbuat dosa karena memang kita gelap. Firman Tuhan mengatakan Bapak Ibu, kita tidak menjadi gelap karena berbuat dosa. Enggak, kitanya memang sudah gelap Bapak Ibu, ya. Kita berbuat dosa karena kita sudah gelap. Makanya kalau Bapak Ibu sudah tahu kebenaran, tapi Bapak Ibu keluar dari sini udah tahu kebenaran, tapi nggak tahunya masih bisa memilih yang jahat.
Bapak Ibu perlu sadari, hati kita semua ini jahat. Bapak Ibu, hati kita semua ini licik, hati kita semua ini gelap. Makanya tema kita pada pagi hari ini adalah Tuhan memanggil kita untuk kita hidup di dalam terang Injil, Bapak Ibu, ya, di dalam terang Injil. Ada satu pernyataan dari Y.L. Gilmour, Bapak Ibu, saya tulis di sini. Ya, saat saya masuk dan melihatnya, saya tiba-tiba sadar dia bukan iblis, ya. Dia bukan manusia super, dia manusia biasa, sama seperti saya. Dan tiba-tiba saya menjadi takut pada diri saya sendiri. Saya melihat bahwa saya pun sebenarnya mampu melakukan hal yang sama. Waktu saya melihat Angelina Sonda, Bapak Ibu, ada yang tahu Angelina Sonda mungkin yang lahir 2005 ke bawah, ke atas nggak tahu gitu ya. Jadi Angelina Sonda, Bapak Ibu, waktu itu hati saya juga menghakimi. Dia Kristen, baru menikah, akhirnya ini, habis itu anak Tuhan kok masuk ini, kena korupsi dan lain sebagainya ini. Itu saya di luar Angelina Sonda, saya bisa ngomong kayak gitu, Bapak Ibu, ya. Tapi kalau mungkin ya saya ataupun Bapak Ibu masuk dalam satu komunitas pemerintahan yang wenak, Bapak Ibu, yang mulai dari atasannya semua itu mengizinkan, nggak apa-apa, proyek ini kamu boleh ambil 1%, semuanya boleh ambil dan lain sebagainya, dan dihitung-hitung, aduh bisa masuk 20 miliar ini, ya, dan lain sebagainya. Kira-kira Bapak Ibu ikut melakukan nggak? Bisa ikut, Bapak Ibu, ya, bisa ikut. Kita mungkin bisa menuduh, menghakimi orang lain, orang itu nggak suci, orang ini nggak ini, orang itu nggak bertobat, orang nggak ini. Tapi kalau ada kesempatan dan lingkungan kita mendukung itu semua, Bapak Ibu juga bisa ikut jatuh, ya. Makanya dikatakan sama Y.L. ini, Bapak Ibu, ya, dia manusia biasa sama seperti saya. Jadi kalau Bapak Ibu melihat ada orang berdosa ya di penjara, kalau Bapak Ibu menginjil orang di penjara, jangan menghakimi, Bapak Ibu, ya. Karena apa? Kalau ada kesempatan, kejahatan muncul karena adanya kesempatan, ya. Jadi bersyukurlah kalau Bapak Ibu selalu diingatkan sama siapapun yang berdiri di sini untuk Bapak Ibu hidup dalam terangnya Injil. Karena kita harus selalu diingatkan terus, Bapak Ibu. Ya, makanya setiap hari kalau bisa kalibrasi, hati kita itu dikalibrasi sama Injilnya Kristus, Bapak Ibu. Ya, bukan pikirannya kita sendiri. Yang berikutnya, dosa mendatangkan murka Allah. Ya, dosa itu mendatangkan murka Allah, Bapak Ibu. Ya, Efesus 5 ayat 6. Kita baca yuk, Efesus 5 ayat 6. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Jadi dosa itu mendatangkan murka Allah, Bapak Ibu. Ya, kalau di zaman perjanjian lama, Bapak Ibu bisa lihat ya, orang berdosa itu bisa langsung mati di tempat, gitu ya. Ya, Anania Safira pun itu hidup dalam perjanjian baru, ya, membohongi, Bapak Ibu, ya, membohongi itu pun langsung gak lama langsung meninggal, Bapak Ibu, ya. Murka Allah menyatakan dosa itu serius dan mengandung hukuman. Ya, makanya ketika Bapak Ibu kepingin tahu siapa sih aku sebenarnya Tuhan, Bapak Ibu harus berani melihat di dalam kegelapan hati yang paling dalam apa yang masih disimpan rapat-rapat sampai hari ini dan belum dibongkar, belum ada pengakuan sama Kristus dan belum mau hidup dalam terang Injil, Bapak Ibu. Murka Allah nyata karena dosa serius, Bapak Ibu, ya. Dosa bukan sekedar kelemahan, Bapak Ibu. Dosa bukan sekedar kelemahan. Namun dosa itu adalah pemberontakan yang layak dihukum. Jadi dosa itu nggak taunya memang pemberontak. Ya. Siapa yang kalau disuruh sama mamanya, papanya memberontak? Enggak mah, nanti aja dulu gitu. Ya, nanti aja dulu gitu ya. Jadi memang kita ini suka memberontak kalau disuruh itu, gitu ya. Tidak ada yang cukup baik untuk bebas dari hukuman. Nah, kita baca yuk, ada kabar baik. Efesus 5 ayat yang ke-8. Kita baca sama-sama, Bapak Ibu. Efesus 5 ayat yang ke-8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan Yesus. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, Bapak Ibu, ya. Ya, hiduplah sebagai anak-anak terang. Sekarang kita adalah terang di dalam Tuhan Yesus. Sadari itu, Bapak Ibu. Semenjak kita mengakui Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan Yesus mengaruniakan Roh-Nya yang kudus
berlimpah-limpah ya di dalam hati dan pikiran kita, menguasai jiwa kita Bapak Ibu, untuk kita dimampukan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita menjadi terang bukan karena diri kita ya, tetapi karena di dalam apa Bapak Ibu? Kristus ya. Jadi Bapak Ibu bisa hidup di dalam terang. Hidup di dalam terang itu artinya Bapak Ibu penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera, tidak khawatir, tidak takut, tidak cemas walaupun utangnya akeh. Ya, kenapa? Karena damai sejahtera Kristus melalui Roh-Nya yang kudus memampukan kita untuk hidup penuh dengan sukacita, Bapak Ibu. Ya, jadi kita menjadi terang bukan karena kekuatan Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau melakoni kehidupan setiap hari, ya kalau pakai terangnya Bapak Ibu, belesep Bapak Ibu. Ya, tetapi karena hanya Kristus. Terang berarti kebaikan, kebenaran, dan keadilan. Jadi orang yang hidup dalam terang itu suka kebaikan, suka kebenaran, suka keadilan. Gak bisa cuma suka kebaikan, tapi gak suka kebenaran, gak suka keadilan. Jadi semuanya Bapak Ibu. Terang itu membuat Bapak Ibu, ya tadi itu ya, yang biasanya gak senyum-senyum, tiba-tiba senyum sama banyak orang. Gitu ya. Bukan senyum gila Bapak Ibu, tapi senyum gak tahu kepinginnya apa dan sebagainya ya. Itu permulaan sebelum menginjil, senyum dulu. Kalau langsung menginjil nggak pernah senyum sama seseorang ya orang nggak terpikat ya. Sama seperti seorang gadis yang hidupnya sangat miskin, tiba-tiba datang ke kota. Itu saya suka nonton sinetron, nggak tahu drama Cina atau drama Korea, saya lupa kalau itu ya. Itu banyak kisahnya kayak gitu. Saya ngeliat di Facebook, kadang-kadang cuplikan cuma 5 menit tapi menggugah gitu ya. Akhirnya saya cari di YouTube, oh bisa judul ini. Ketemu Bapak Ibu, udah saya terjebak nonton 1 jam. Enak Bapak Ibu ya. Jadi sama seperti ilustrasi gadis miskin Bapak Ibu. Ilustrasi gadis miskin yang dari desa ya. Dan memang ketika dia di desa kelakuannya baik gitu ya, suka membantu orang tua, dan ketika dia di kota dia bekerja dan kelakuannya tetap baik dan rajin ya. Bosnya yang seorang kaya raya ya tiba-tiba datang ke satu tempat gitu, ingin mungkin cari kopi atau cari apa, habis itu langsung dibuatkan dengan rajin dan lain sebagainya. Tiba-tiba si bos besar ini kesemsem ya, kesemsem suka sama si gadis yang miskin dari desa ini Bapak Ibu, dan akhirnya karena sering ketemu ya, jalanan Soko Kulino gitu ya, ketemu terus Bapak Ibu, lalu akhirnya jatuh cinta. Siapa yang di sini seperti itu? Banyak ya. Jadi jatuh cinta Bapak Ibu dan akhirnya menikah. Nah, status si gadis miskin ini berubah nggak ketika nikah sama orang yang sangat kaya, yang punya perusahaan? Berubah nggak? Berubah Bapak Ibu. Nah itu sama seperti kita. Ketika dulu kita hidup dalam kegelapan, ya dikatakan Paulus kita hidup dalam kegelapan, ya tapi ketika kita kenal dengan Kristus Yesus yang ada terang yang hidup itu, status kita adalah anak-anak terang. Makanya jangan mau Bapak Ibu dikibulin sama pikiran jahat kita, hati jahat kita, bahkan suara-suara iblis yang mengganggu kita untuk mengatakan kamu tuh anak-anak gelap. Kamu gak ada bedanya sama manusia di sebelah sana yang setiap hari narkoba, setiap hari ke tempat-tempat hukum dan lain sebagainya. Nah, selalu akan didakwa seperti itu untuk Bapak Ibu disejajarkan sama anak-anak gelap. Tapi firman Tuhan mengatakan sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Kenapa? Karena kita sudah dimerdekakan sama Kristus Bapak Ibu. Makanya kita disebut anak-anak terang. Ya. Jadi status gadis miskin itu berubah menjadi gadis kaya. Sama seperti kita Bapak Ibu. Status kita dari manusia kegelapan Bapak Ibu dirubah menjadi anak-anak terang. Siapa yang percaya Bapak Ibu? Semuanya ya. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Jadi surat Efesus ini Bapak Ibu mengajarkan untuk menjaga ketegangan ya di dalam hidup orang Kristen ya. Jadi dua cara pandang yang ekstrim yang harus dihindari Bapak Ibu. Terlalu menekankan dosa ya, sehingga selalu merasa begitu berbuat dosa membenci diri sendiri dan putus asa. Ada yang seperti itu ya. Jadi menekankan dosa ya, merasa akhirnya terlalu menekankan dosa Bapak Ibu ya. Selalu merasa begitu berdosa sehingga membenci diri sendiri dan putus asa. Nah, ini Bapak Ibu ini juga tipu muslihat iblis. Ya, jadi ketika kita belajar dosa, kita harus sadari memang hidup kita ini penuh dengan kegelapan. Ya, kita harus sadari Bapak Ibu ya, kita benar-benar
manusia yang berdosa, tapi kita nggak perlu membenci diri sendiri dan juga nggak perlu putus asa karena kita sudah dimerdekakan. Ya, ada juga yang merasa aman di dalam kasih karunia. Ya udah, meremehkan dosa. Toh aku sudah diselamatkan, aku sudah dapat kasih karunia, pasti aku akan diampuni. Nah ini Bapak Ibu, ya dua cara pandang ini juga tidak boleh. Ya semuanya harus bersama-sama. Ya kita harus benar-benar mengerti bahwa hati kita ini gelap Bapak Ibu ketika kita di luar terang Kristus dan kita bisa melakukan hal-hal yang jahat. Ya. Orang yang barengan sama Tuhan Yesus saja bisa melakukan yang jahat. Siapa Bapak Ibu? Yudas, ya. Siapa lagi? Petrus. Siapa lagi Bapak Ibu? Banyak, gitu ya. Murid-muridnya yang dulu mengiring Yesus ada puluhan Bapak Ibu ya. Ketika Yesus mengatakan jikalau kau mengikut aku, kau harus memakan dagingku. Ini terlalu ekstrim bahasanya Tuhan Yesus, merotoli Bapak Ibu. Ya, murid-muridnya yang buahnya itu merotoli semua, yang puluhan orang itu merotoli semua. Ada pernyataan dari seseorang mengatakan sebagaimana tidak ada dosa yang terlalu kecil sehingga tidak layak dihukum. Ya, jadi sebagaimana tidak ada dosa yang terlalu kecil sehingga tidak layak dihukum. Jadi dosa besar, dosa kecil juga Tuhan juga tidak suka. Demikian juga tidak ada dosa yang terlalu besar sehingga dapat menghukum mereka yang benar-benar bertobat. Jadi juga Tuhan ketika seseorang itu sudah dosanya semerah merah kermisi ya, dan benar-benar hitam pekat seperti kata Paulus ya, kegelapan ya, tapi ketika kita hidup dalam terangnya yang terang Injil dan kita bertobat Bapak Ibu, Tuhan Yesus dengan kasih karunia-Nya sangat sanggup untuk mengampuni kita. Amin Bapak Ibu. Jadi dua kebenaran yang perlu selalu Bapak Ibu pegang adalah dosa ini sangat serius ya. Jadi kita menutup hati kita rapat-rapat mungkin pada pagi hari ini ada yang belum dibongkar gitu ya. Tuhan Yesus mengatakan dosa sangat serius ya. Dosa sekecil apapun layak dihukum. Yang berikutnya kasih karunia Tuhan sangat besar. Dosa sebesar apapun akan diampuni dengan sungguh-sungguh bertobat. Amin Bapak Ibu ya. Jadi saat kita hidup dalam terang Bapak Ibu, dalam terang ya, kita terdorong untuk kita bisa hidup kudus. Jadi hidup kudus itu nggak taunya buah dari hidup kita ketika kita hidup dalam terang, maka kita hidup dalam kekudusan. Nah, hidup dalam terang itu ya artinya kita hidup dalam Kristus Bapak Ibu ya, bukan hidup dalam Yohanes. Yohanes melakoni dirinya sendiri setiap hari pakai semua pengalamannya Yohanes kan seperti itu. Kita mampu bangkit ketika kita gagal, yang putus asa, yang berkepanjangan, itu pun juga akan sirna. Yang kedua, yang poin yang pertama tadi Bapak Ibu, bagaimana kita hidup dalam terang, ya, memahami dosa dan hidup dalam ketaatan. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, mengenal waktu dan berjalan dalam hikmat Tuhan. Jadi kita perlu mengenal waktu Bapak Ibu, ya, dan juga berjalan dalam hikmatnya Tuhan. Efesus 5 ayat 15 sampai 16. Ini lanjutannya Bapak Ibu. Efesus pasal 5 ayat 15 sampai ke 16. Saya bacakan untuk Bapak Ibu, kita lihat sama-sama ya. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Makanya di poin yang kedua Bapak Ibu, mengenal waktu dan berjalan dalam hikmat ya. Makanya waktu pertama kali Salomo di dalam Amsalnya ya, disuruh minta sama Tuhan ya, disuruh minta apa yang kamu minta. Yang didoakan adalah berikan saya hikmat. Wah, ketika dikasih hikmat Bapak Ibu, semua kekayaan itu semuanya mendekat ya. Kenapa? Karena memang orang yang berhikmat itu disukai orang Bapak Ibu ya, dipercaya orang ketika berhikmat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah kamu mengerti kehendak Tuhan ya. Selain kita pergunakan waktu yang ada, tapi kita juga mengerti kehendak Tuhan. Mengerti kehendak Tuhan nggak bisa dengan kekuatan kita, pastinya dengan hikmat Bapak Ibu. Nah pertanyaannya, kenapa hikmat itu penting untuk kita miliki setiap hari Bapak Ibu ya? Karena kehidupan kekristenan bukan sekedar menaati aturan moral. Contoh kalau Bapak Ibu lihat di Alkitab itu kan banyak, nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini. Itu cuma sebagai pengetahuan Bapak Ibu ya. Tanpa hikmat Tuhan kita juga susah mengerti apa maksud kehendak Tuhan dalam kehidupan kita.
80% keputusan kehidupan kita tidak secara eksplisit ya diatur dalam Alkitab. Jadi keputusan hidup kita itu diperhadapkan dari kehidupan kita setiap hari. Kita dikasih pilihan-pilihan sama Tuhan, Bapak Ibu, melihat ini, memilih ini, ya. Dan kita perlu membutuhkan hikmatnya Tuhan. Keputusan yang baik harus sesuai dengan kehendak Tuhan, ya. Karena kadang-kadang kita dikasih pilihan sama Tuhan, oh iya, itu hitam, jangan dipilih. Oh iya, itu putih, dipilih. Tapi kadang-kadang Bapak Ibu ada pilihan yang abu-abu. Kira-kira benar nggak ini ya? Tapi kita tahu Bapak Ibu, kalau kita punya hikmatnya Tuhan, kita tahu bahwa itu hitam. Ya, walaupun kelihatannya abu-abu, tapi kita kalau punya hikmatnya Tuhan, kita tahu bahwa itu hitam. Perhatikanlah bagaimana kamu berjalan, Bapak Ibu. Ya. Dalam Alkitab dikatakan berjalan berarti cara hidup, berjalan berarti selalu punya arah dan tujuan. Ya. Perhatikanlah arah hidupmu. Jadi keputusan kita juga harus tahu arahnya seperti apa. Ya. Yang berikutnya adalah memeriksa motivasi hati kita. Memeriksa motivasi hati kita, Bapak Ibu. Contoh, kalau Bapak Ibu meniti karir, menghasilkan uang untuk nafkah hidup, nggak ada yang salah. Ya, tetapi bertanya kepada hati kita yang paling dalam, Bapak Ibu, ya, untuk apa kita lakukan semua ini, gitu ya. Habis itu apa yang kita kejar, ya? Apakah untuk kekuasaan, pengakuan diri, ataukah untuk rasa aman, atau untuk menghidupi panggilan Tuhan? Apapun yang kita lakukan semuanya untuk Tuhan. Ya, makanya kemarin sharingnya Pak Bambang waktu doa malam bagus sekali. Ya, mengatakan mau di kantor, mau di rumah, mau dimanapun, di mana dia? Oh, di belakang. Ya. Mau dimanapun yang dilakukan itu semuanya seperti dilakukan untuk Tuhan. Wah, itu luar biasa ya. Apakah untuk melayani Tuhan dan sesama yang berdampak atau pengakuan? Nah, tentang waktu Bapak Ibu ya, waktu itu kita harus menebus waktu ya, karena pergunakan waktu ini karena waktu itu adalah jahat ya. Jadi waktu itu adalah jahat. Kita tadi diingatkan Bapak Ibu ya, pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Waktu bukan hanya untuk dilewati, tetapi kesempatan yang harus dipakai dengan bijaksana Bapak Ibu. Nah, makanya kalau kita dikasih waktu pagi hari bangun pagi, ya kita dikasih pilihan mau lihat berita-berita di HP kita atau kita langsung mengambil waktu untuk bersyukur sama Tuhan Yesus. Ya. Saya menulis di sini hidup bukan hanya mengalir saja, itu arus yang ada. Ya, karena kalau punya slogan seperti ini sangat berbahaya. Ya, jadi jangan sampai kita membuat keputusan karena cari cuan atau untung saja, tapi kita harus melihat semuanya Bapak Ibu. Ya, kenapa? Karena waktu ini nggak bisa dikembalikan. Ya, ada seseorang melihat Bapak Ibu ya, kayak contohnya saya sekarang usia 43, saya melihat usia saya 20 tahun yang lalu, ada kata bisa kembali ke 20 tahun yang lalu. Wah, aku nggak mungkin melewati jalan ini, udah nggak bisa Bapak Ibu. Ya, 43. Bentar lagi juga 50. Nah, waktu 50 Bapak Ibu kan kepingin waktu mungkin kayak saya 43 mau ke 50, saya kepingin ketemu jalan yang terbaik. Saat usia 50 saya melihat, itu ada jalan yang nggak baik, harusnya saya melewati, sudah nggak bisa. Ya. Jadi pergunakanlah waktu dengan bijaksana, Bapak Ibu ya, karena waktu yang sudah dilewati tidak bisa ya. Kesempatan yang harus dipakai dengan bijaksana, Bapak Ibu. Nah, bagaimana untuk kita bisa hidup dalam hikmat, Bapak Ibu? Nah, ini ada beberapa catatan-catatan untuk kita bisa hidup dalam hikmat. Yang pertama, kita mengenal firman Tuhan. Karena pada pagi hari ini tema kita adalah kita mau merespon panggilan Tuhan untuk kita hidup dalam terangnya Injil. Yang pertama, untuk kita hidup dalam hikmat supaya Bapak Ibu selalu diberkati Tuhan, selalu tidak salah mengambil keputusan. Yang pertama, mengenal firman Tuhan. Artinya Bapak Ibu yang nggak suka baca firman setiap hari, yuk baca firman Tuhan. Siapa yang mau baca firman setiap hari?
Mereka bingung, yang foto-foto yang mana ya? Ya, jadi mengenal firman Tuhan supaya penuh dengan hikmat. Jadi jangan sampai ada manusia yang mengatakan kita butuh. Kenapa? Karena kalau dikasih kedua kali, ketiga kali nggak nyambung Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita kurang hikmat, gitu ya. Mengenal firman Tuhan membuat kita berhikmat. Dan yang berikutnya, bagaimana kita bisa benar-benar mendapatkan hikmat Bapak Ibu ya, memahami motif hati kita sendiri. Jadi kalau motivasi kita salah, ya jangan dilakukan Bapak Ibu ya. Tapi kalau kita memiliki motivasi yang tulus, kita mengikutinya, maka kita disebut orang yang berhikmat. Memahami waktu dan lain sebagainya Bapak Ibu. Yang poin ketiga, poin terakhir ya, bagaimana kita hidup dalam terang Injil, mengenal Tuhan dan hidup dalam sukacita. Ya, ini ada di ayat yang ke-18 sampai 21 Amos. Poin yang pertama, memahami dosa dan hidup dalam ketaatan Bapak Ibu. Poin yang kedua, mengenal waktu. Ya, jadi jangan sampai ketika ada peluang yang Tuhan sudah kasih, Bapak Ibu nggak siap. Ya, karena saya pernah baca rezeki sama dengan peluang plus persiapan. Nah, kadang-kadang kita itu selalu ngomong aku belum siap, kapan? Ya, kan sudah usia 30, kan sudah usia 20, kan sudah usia 40, usia 50, kapan siapnya? Ya, jadi yang poin ketiga, bagaimana kita bisa hidup dalam terangnya Injil Bapak Ibu, mengenal Tuhan. Ya, Tuhan itu ingin selalu kita mengenal pribadinya secara pribadi Bapak Ibu, mengenal Tuhan dan hidup dalam sukacita. Kita baca di ayat yang ke-18 sampai 21. Kita baca sama-sama yuk supaya Bapak Ibu fokus. 1, 2, 3. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Ayat 19. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. 21. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain dalam takut akan Kristus. Jadi poin yang ketiga Bapak Ibu, mengenal siapa Tuhan Yesus secara sungguh-sungguh. Bapak Ibu perlu kenal ya kemahakuasaannya, kebaikannya, kasihnya, kesetiaannya, keadilannya dan lain sebagainya Bapak Ibu. Dan hidup dalam sukacita. Ya, pastinya kalau orang hidup dalam terang, hidupnya pasti penuh dengan sukacita. Ya, mengenal Tuhan dan sukacita. Nah, bagaimana mengenal Tuhan dan hidup dengan sukacita? Ya, tadi sudah dijelaskan, janganlah kamu mabuk oleh anggur. Ya, orang yang suka mabuk oleh anggur itu sebenarnya dia mau melepaskan masalahnya. Saya sering Bapak Ibu, kita boleh sing besok naik mobil, dasku ngelu ini, gitu ya. Akhirnya mabuk, lupa. Tapi ketika sadar ingat lagi nggak masalahnya? Akhirnya yang dilakukan apa? Mabuk, nah. Jadi mabuk terus Bapak Ibu ya. Ya memang yang diajarin dunia itu kayak gitu, untuk menghilangkan masalah sementara orang disuruh mabuk. Ketika ingat disuruh terus kayak gitu Bapak Ibu ya. Hati-hati gitu ya. Inti kehidupan seorang Kristen jelas dikatakan tadi Bapak Ibu ya. Inti kehidupan seorang Kristen adalah harus dipenuhi roh. Amin Bapak Ibu. Ya, supaya apa? Supaya inti kehidupan Kristen dipenuhi roh adalah sukacita. Cirinya itu apa? Ya, dipenuhi roh, orang yang dipenuhi roh itu adalah hasilnya adalah orang itu sukacita. Bapak Ibu, inti kehidupan Kristen adalah kita harus dipenuhi Roh Kudus supaya kita bersukacita. Sukacita ini mudah kita dapatkan ketika kita mau dipenuhi sama Roh Kudus. Ya. Karena roh-roh kedagingan kita ini semuanya melawan Roh Kudus, Bapak Ibu ya. Roh-roh kedagingan kita ini maunya berbuat jahat, berbuat gelap ya, karena hati kita ini masih menyimpan sesuatu yang paling dalam, yang kadang kita mau lihat aja nggak berani Bapak Ibu. Nah, saya nulis di sini mabuk ya, tadi dikatakan mabuk anggur ya, melawan dipenuhi Roh Kudus ya, VS Roh Kudus ya. Kalau mabuk anggur mengurangi kesadaran akan masalah ya. Jadi bisa menekan masalah sementara ya. Kesenangan semu sementara, bisa ketawa-ketawa, lupa gitu ya, dan lain sebagainya. Bapak Ibu habis itu tidur gitu ya. Habis itu melarikan diri dari realita. Itu kalau mabuk anggur gitu ya. Tapi kalau dipenuhi Roh Kudus Bapak Ibu, menambah kesadaran. Kita peka, kita responsif, menambah kesadaran akan pentingnya hidup
bergantung sama Tuhan Yesus. Habis itu dipenuhi Roh Kudus, mabuknya karena sukacitanya penuh. Jadi kalau menyembah itu benar-benar ya nangis, bersukacita itu benar-benar bisa ketawa Bapak Ibu, bukan karena gila ini. Ya mungkin kalau yang biasanya kalau ibadahnya hening gitu ya, kalau lihat orang-orang karismatik, mau ibadah heboh gitu ya, menakut ya gitu ya. Memberi kekuatan menghadapi realita. Ya, jadi kalau kita dipenuhi sama Roh Kudus, kita sangat-sangat dimampukan untuk menghadapi realita. Ada perkataan dari seorang yang bernama Elizabeth, Bapak Ibu, ini bagus sekali. Sukacita bukanlah ketiadaan penderitaan. Karena saya percaya sebelum kita pindah Allah, namanya di dunia ini kita bisa bersukacita, bisa berdukacita, berdukacita. Ya, sukacita bukanlah ketiadaan penderitaan, melainkan sukacita itu adalah kehadiran Tuhan Yesus di dalam hati, pikiran, dan jiwa kita. Itulah terang yang ajaib Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Ya, jadi sukacita itu ketika Allah hadir di dalam hati kita dan benar-benar memenuhi pikiran kita, perasaan kita, jiwa kita, sehingga Bapak Ibu harusnya khawatir, harusnya takut, harusnya gentar dan lain sebagainya, tapi Bapak Ibu bisa damai sejahtera. Itulah sukacita Bapak Ibu. Ya, kenapa? Karena Allah hadir. Ya. Akar dari masalah adalah memang manusia itu nggak mau taat Bapak Ibu, ya. Sudah dengar firman Tuhan berkali-kali tapi hatinya tetap keras, ya. Hatinya tetap keras, ya. Kenapa? Karena tadi, ya, akar dari masalah karena tidak taat, tidak bisa taat. Kenapa nggak bisa taat? Ya Bapak Ibu, karena susahnya untuk menikmati kehadiran Allah. Susahnya untuk menikmati satu pribadi yang harusnya mungkin yang bisa main seruling, mengundang Roh Kudus gitu ya. Kalau saya main gitar, Bapak Ibu, saya lagi hati saya kering, aduh Tuhan kok khawatir kayak gini, saya langsung cari gitar, saya nyanyi gini. Karena saya perlu mengundang Roh Kudus gitu ya. Mungkin buat Bapak Ibu yang nggak bisa main gitar, Bapak Ibu bersenandung, ya, bersenandung. Apapun yang Bapak Ibu bisa lakukan supaya Bapak Ibu bisa bernyanyi, supaya Bapak Ibu bisa melakukan sesuatu yang membuat jiwanya Bapak Ibu itu benar-benar haus akan kehadiran Tuhan Yesus. Ketaatan bukan karena kurangnya kesetiaan kita, ya, tapi karena memang kita nggak bisa menikmati Kristus Bapak Ibu ya. Ketika seseorang nggak bisa menikmati Kristus, maka hidupnya tidak akan bisa taat. Keputusan buruk diambil karena hati kita kosong. Nah ini Bapak Ibu, hati yang kosong ini adalah menyerah pada godaan, ya, karena sukacita di dalam Kristus kurang nyata di dalam hati kita. Apa yang dipikirkan dan dilakukan Roh Kudus, ya, Roh Kudus akan memuliakan aku. Yohanes 16 ayat 14. Kita buka yuk sama-sama, ini bagus sekali. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Jadi Roh Kudus itu memuliakan Tuhan Yesus, ya. Rohnya yang kudus itu selalu ingin memuliakan Tuhan Yesus. Jadi kalau hati kita dipenuhi sama Roh Kudus, kira-kira kita gampang gak menikmati Tuhan Yesus? Gampang gak Bapak Ibu untuk memuliakan Tuhan Yesus? Gampang, ya. Roh Kudus membawa kita untuk kita selalu bisa melihat salib. Dan dalam beberapa hari lagi, ya, Selasa, Rabu, Kamis, Bapak Ibu, Jumat, ya, 5 hari lagi Bapak Ibu kita mengingat kebaikannya yang sangat luar biasa. Bapak Ibu, kita melihat salib, ya. Ya, Roh Kudus membawa kita untuk selalu melihat salib Bapak Ibu. Ya, supaya kita bisa lihat bahwa kehidupan kita ini bukan kehidupan yang murah, tapi kehidupan yang mahal Bapak Ibu, ya. Untuk melihat Kristus yang tangannya sudah terpaku untuk Bapak Ibu dan saya, kakinya sudah tertikam sama paku, tubuhnya yang sudah tercapik-capik Bapak Ibu, ya, agar dosa kita dihapuskan.
yang ditelanjangi secara hina dan ditolak supaya kita diterima, dikasih peluk yang hangat sama Tuhan Yesus. Ketika kita melihat salib, Bapak Ibu, kita melihat Tuhan Yesus yang mengalami gelapnya maut, ya, sehingga kita dapat hidup dalam terang keselamatannya. Jadi gelap maut itu sudah dikalahkan sama Tuhan Yesus, sehingga kita mengalami terang di dalam keselamatan. Ketika kita melihat salib, Kristus yang menjalani penderitaan berseru, sudah selesai, agar tidak ada lagi hukuman yang tersisa bagi kita umatnya. Amin, Bapak Ibu. Ketika Roh Kudus membawa kita untuk melihat salib, dan ini minggu tenang, Bapak Ibu, ya, minggu tenang, ya, hati kita akan berkata, kalau Kristus sudah mengasihi saya dan Bapak Ibu, mengasihi kita semua, bagaimana mungkin aku tidak menyerahkan seluruh hidupku bagi Dia? Harusnya seperti itu. Amin, Bapak Ibu. Kalau Kristus sudah begitu mengasihiku, bagaimana mungkin aku tidak menyerahkan seluruh hidupku bagi Dia? Ya, sesuatu yang mungkin kita simpan, yang mungkin tidak bisa kita lepaskan, Bapak Ibu, ya, yang kita tutup erat-erat di dalam hati kita, ya. Ketika kita melihat salib, kita melihat karya Kristus yang begitu mengasihi kita luar biasa, harusnya kita juga mau menyerahkan, Bapak Ibu, ya, menyerahkan hidup kita dan juga mau melepaskan segala kelemahan-kelemahan kita. Yang tadi kita baca, Roh Kudus akan memuliakan aku, sebab Roh Kudus akan memberitakan kepadaku apa yang diterimanya daripadaku. Tuhan paling dimuliakan saat kita bisa menikmati Tuhan Yesus setiap hari. Jadi ketika Bapak Ibu bisa menikmati kehadiran Tuhan Yesus, artinya Bapak Ibu hidup di dalam terangnya Injil, Bapak Ibu sudah memuliakan Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Hidup yang dipenuhi Roh Kudus adalah hidup yang merespon, ya, terhadap keindahan Injil. Mungkin hari-hari ini Bapak Ibu lebih dicondongkan hatinya sama sesama, sama dunia ini, untuk Bapak Ibu lebih memilih melihat HP, melihat TikTok, melihat semua berita daripada melihat kebenaran Injil. Tapi pagi hari ini Tuhan mengingatkan kita, hidup yang dipenuhi Roh adalah merespon secara natural terhadap keindahan Injil. Jadi Bapak Ibu perlu melihat bahwa Tuhan mau ngomong sama Bapak Ibu, sama saya setiap hari itu melalui pembacaan firman Tuhan. Maka hati kita pasti penuh dengan rasa syukur, ya, kita melayani pasti dengan sukacita, hati kita gampang untuk bernyanyi. Ayat 14 tadi dikatakan, Efesus 5 ayat 14, itu sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Efesus 5 ayat 14, ya. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Ya, jadi Rasul Paulus mengingatkan terhadap jemaat di Efesus, termasuk kita semua, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Jadi kita perlu mengalami sukacita itu sendiri, Bapak Ibu, dengan hidup dalam cahaya Injil, hidup dalam terangnya Injil. Nah, bagaimana mengaplikasikan kebenaran yang kita sudah dengar pada pagi hari ini? Dengan cara kita bertanya di dalam kehidupan kita, apakah masih ada area-area yang masih kita tutup-tutupin? Ya, area-area yang Bapak Ibu simpan dengan luar biasa, ya, yang masih dipertahankan kegelapan, yang seharusnya sudah kita bawa kehidupan kita kepada terangnya Kristus yang ajaib. Yang berikutnya, apakah kita menggunakan waktu, kesempatan, keputusan hidup dengan bijaksana? Ya, karena kalau sudah lewat Bapak Ibu, sisanya nangis, gitu ya. Tapi dikatakan pergunakanlah waktu, karena waktu ini adalah jahat, ya. Jadi pergunakanlah waktu, kesempatan, keputusan hidup dengan bijaksana sesuai dengan kehendak Tuhan. Apakah sukacita, pengucapan syukur sungguh-sungguh berakar pada hubungan kita sama Kristus? Ya, ini ada pengakuan iman yang sangat bagus, Bapak Ibu, yang menginspirasi kita semua.
berani mengakui kegelapan di dalam diri mereka justru karena mereka telah diterangi oleh kasih karunia yang mengubahkan. Seseorang yang berani mengakui kegelapan di dalam diri mereka justru karena mereka telah diterangi oleh kasih karunia yang mengubahkan orang tersebut. Ya, yang berikutnya, menggunakan waktu mereka dengan serius. Orang-orang yang benar-benar hidup dalam terangnya yang ajaib ini menggunakan waktu mereka dengan serius dan bijaksana, karena waktu gak bisa diulang. Yang ada adalah penyesalan, gitu ya. Tetapi karena mereka telah menerima warisan kekal dalam Kristus, jadi benar-benar menghargai waktu. Yang berikutnya, hidup dengan sukacita. Bersukacita bukan karena hidup mereka selalu muda, tetapi karena Kristus telah menang dalam penderitaannya. Jadi ketika Kristus telah menang dalam penderitaannya, Bapak Ibu, itu sebenarnya selesai. Semua permasalahan kita, semua apapun itu, Bapak Ibu, itu sudah diselesaikan sama Tuhan Yesus, ya. Jadi kesimpulannya ada 3, bagaimana kita hidup dalam terang Kristus. Yang pertama apa, Bapak Ibu? Kita mengenal dosa, ya, dan kita belajar untuk hidup taat. Yang kedua, kita mempergunakan waktu dengan baik, Bapak Ibu, ya, supaya kita berjalan dalam hikmat-Nya Tuhan. Ya, yang ketiga, tadi dikatakan kita mengenal Tuhan dan hidup dalam sukacita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini kami telah belajar bersama-sama Tuhan kebenaran firman-Kau di dalam Efesus Bapak pasal 5. Untuk kami boleh Tuhan disadarkan bahwa kehidupan kami ini di luar Engkau adalah kehidupan yang penuh dengan kegelapan. Hati kami ini adalah hati yang penuh dengan kegelapan Tuhan, yang selalu memilih yang jahat ketimbang yang baik. Walaupun kami sudah mengenal, kami sudah tahu, tapi hati kami ini licik Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur firman-Mu Tuhan, mengingatkan kami, memanggil kami kembali untuk kami hidup di dalam terang Injil. Bukan hidup di dalam kemauan kami sendiri, tapi kami mau hidup di dalam Kristus supaya kami mengalami terang Engkau yang ajaib. Kami mengalami sukacita Engkau, kami mengalami damai sejahtera Engkau. Dialah Bapa, pagi hari ini Tuhan, Engkau yang memampukan kami semua untuk kami Tuhan mempergunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya dan tidak menyia-nyiakan waktu Tuhan, sehingga kami boleh Tuhan menapaki hari-hari ini Tuhan dengan menikmati janji-janji Engkau yang penuh dengan keajaiban. Kami juga mau Tuhan untuk kami hidup dalam hikmat Engkau Tuhan, sehingga kami tidak mau disebut manusia yang bodoh, namun kami mau Tuhan disebut sebagai anak-anak Engkau yang penuh dengan kreativitas, kecerdasan, yang responsif Tuhan, yang cekatan, yang berani ambil bagian Tuhan, karena kami mau Tuhan hidup dalam terang Engkau yang ajaib. Dan ajar kami Tuhan untuk kami mau Tuhan melepaskan segala dosa-dosa keterikatan kami di dalam hati kami ini Tuhan, untuk kami mau melepaskannya Tuhan, dan kami mau menginjak ke satu area yang berbeda, yaitu area yang terang, hidup di dalam terang Tuhan, sehingga kami penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera, dan kehidupan kami juga berdampak bagi orang lain. Karena kami sadar ketika kami masih hidup dalam kegelapan, kami akan menjadi batu sandungan bagi banyak orang, menjadi sesuatu yang tidak baik bagi banyak orang ketika kami masih hidup dalam kegelapan. Terima kasih, mampukan kami semua Tuhan untuk kami boleh mengerti firman-Kau. Kami percaya Tuhan bahwa Roh-Mu yang kudus yang memampukan kami dengan hikmat-hikmat yang luar biasa, yang membuat kami untuk selalu bisa menikmati kasih karunia Tuhan, bisa menikmati kehadiran Tuhan dalam kehidupan kami. Kami serahkan kehidupan kami semuanya Tuhan yang hadir pada pagi hari ini. Untuk kami semua Tuhan, biarlah Kau perlengkapi kami dengan hati yang baru, dengan hati yang penuh dengan sungguh-sungguh Tuhan, untuk kami mengambil bagian dalam kebenaran-Mu, keadilan-Mu, dan juga kebaikan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah ini Tuhan. Setelahnya Tuhan kami akan memasuki kehidupan realita kami yang sesungguhnya. Kami biarlah Tuhan mengambil satu keputusan untuk kami hidup di dalam terang, di dalam Injil, di dalam Kristus. Dan kami mau Tuhan hidup kami tidak sama lagi, melainkan hidup kami berdampak, hidup kami bertumbuh, hidup kami benar-benar Tuhan memuliakan nama Tuhan, dan juga hidup kami juga diberkati. Karena kami mau Tuhan hidup diberkati, karena kami mau taat kepada Engkau.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur yang percaya, katakan. Amin.